Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafakil Akram Perdana dengan NPM 065123002 dari Program Studi Ilmu Komputer kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya untuk mengerjakan ujian tengah praktikum grafika komputer dengan judul proyek yaitu animasi 3D dengan bentuk aktivitas dan literasi membaca di suatu taman. Oke, di sini saya akan eh, membacakan project atau menjelaskan project. Namun saya akan bagi jadi dua sesi, yaitu ada sesi project penjelasan hanya source code-nya saja dan ada bentuk penjelasan mengenai hasil code-nya atau output-nya nanti si animasinya itu bentuknya kayak gimana. Namun untuk bentuk animasinya itu akan dibedakan menjadi video lainnya. Jadi untuk pada kesempatan video ini saya akan membuat penjelasan mengenai source code-nya saja. Sebelumnya saya akan spill latar belakang saya mengapa saya membuat animasi 3D ini. Karena sebagai salah satu cara menarik aja untuk menyampaikan pesan literasi pada melalui media visual yang interaktif seperti ini. Yang dimana animasi 3D ini tuh dalam hal lain proyek ini dibuat supaya membuat atau menggambarkan suasana taman kota yang dipenuhi aktivitas positif seperti berjalan-jalan, membaca buku, serta interaksi manusia dengan lingkungan. Dan visualisasi ini juga tidak hanya memperlihatkan keindahan ruang publik, tetapi juga menekankan pentingnya budaya membaca di ruang bebas atau ruang terbuka. Itu untuk latar belakang saya membuat animasi 3D ini. Sini saya akan langsung menjelaskan mengenai library yang saya gunakan ya untuk pendahuluan saya untuk menjelaskan program ini. Jadi di sini library yang saya gunakan ada NumPy dan Matplotlib. Yang NumPy itu digunakan untuk perhitungan numerik seperti Mesgrid dan Sinus. Lalu ada Matplotlib digunakan untuk membuat dan menampilkan grafik. Lalu ada Fung Animation-nya juga nih. Animation dan Access 3D. Fung Animation itu digunakan untuk membuat animasi frame by frame. Lalu ada Access 3D itu untuk membuat plot dalam ruang 3 dimensi. Gitu. Di sini juga ada elemen taman. Ke bawah ya, elemen taman dan area tamannya dulu nih. Saya jelaskan di area tamannya ini saya membuat permukaan tanahnya itu dalam tanda kurung sebagai rumput dengan mesh grid-nya ini 15 15 30 itu. Lalu ada pohonnya juga di sini, membuat pohon di taman. Jadi digambarkan di sini pohonnya itu dengan batang dengan garis yang vertikal pasti, lalu dan ada daunnya juga tuh di batang itu sebagai berbentuk pohon kan. Nanti di daun itu awal mulanya itu dalam bentuk permukaan bola, jadi kayak benar-benar lingkaran gitu. Tapi nanti akan jadi lonjong, jadi kayak berbentuk beneran daun, nggak terlalu kayak bulat gitu, enggak. Tapi nanti hasilnya bisa dilihat nanti. Lalu di sini ada bangku taman, ada bench. Nah, di bangku ini terdiri dari dudukan yang di mana dudukan itu ada garis horizontal dan dua kaki garis vertikal. Di sini ada main karakter kita, ada orang dan ada hewan peliharaan yang dibawa nih. Hewan peliharaan itu anjing ya. Jadi karakter utamanya ini nih, si karakter utamanya ini tuh berjalan nih perlahan melintasi taman. Di mana anjing itu mengikuti di sampingnya dengan sedikit gerakan sinusoidal atau bergerak dinamis. Itu. Lalu orangnya juga itu memiliki kepala, badan, kaki, dan tangan. Jadi benar-benar orang itu sedang lari sama anjingnya gitu. Jadi itu. Jadi ada lagi juga anjingnya itu terdiri dari badan panjang, kaki, ekor, dan kepala. Sama lah kayak orang, benar-benar bergerak nanti. Nah, di sini ada karakter tambahan, yaitu di taman itu ada karakter yang membaca nanti. Jadi kan itu ada di taman literasi ya. Di mana tuh di taman itu ada banyak orang membaca. Jadi ada 4 orang duduk di bangku memegang buku. Animasinya itu dilakukan pada kemiringan buku dan gerakan kepala agar terlihat lebih hidup. Lalu di bukunya juga itu digambar sebagai garis dan tangan mengarah ke buku. Nah, gitu. Ada burung juga di sini, burung terbangnya. Jadi makhluk hidupnya ada burung, manusia tadi, manusia membaca, ada anjing, ada kupu-kupu juga nanti. Nah, di burung ini saya gambarkan itu ada 10 burung dengan posisi dan kecepatan yang acak.
dan burung itu juga terus terbang dari kiri ke kanan. Nah, jika keluar dari batas posisinya, si burung tersebut posisinya itu akan direset kembali tuh dari posisi awal dia bergerak atau direset ke kiri gitu. Nah, di sini untuk update frame global person pose, arm angel, dog pose, dog angel. Gambarnya nih untuk ini mah lebih ke gambar-gambar ya, seperti desainnya juga, pergerakannya juga di sini di main update-nya, di dev update frame. Ada tangan, ada kepala, badan, kaki, tangan. Nah, di sini juga ada update khusus gambar orang membaca tadi si taman literaturnya kan ada orang yang sedang memegang buku nah khusus dia ada kepala, badan, buku, tangan pegang buku, lalu ada gambar bulunya juga ini untuk posisinya di sini. Nah, ini ada kupu-kupunya juga nih. Untuk di kupu-kupu itu bergerak nih nanti melingkar dengan sumbu sinusial di sumbu Z atas bawah akan bergerak sinusoidal dia. Lalu untuk sayap kupu-kupunya juga digerakkan bolak-balik. Sayap kupu-kupunya juga kan digerakkan bolak-balik dengan fungsi sinus juga. Nah, ini untuk frame-nya, set batas plot. Jadi tuh si objek di atas tadi kayak ada orang, anjing, kupu-kupu, burung. Nah, itu tuh nanti akan ada satu semuanya ngumpul di dalam box ini nih. Di dalam box batas plot ini atau frame itu. Jadi nggak ada yang di luar frame itu. Pergerakannya semua ada di dalam frame ini. Tuh. Lalu di sini ada animasi frame by frame atau any function animation. Jadi fungsi animation ini atau update frame ini saya gunakan untuk memanggil frame untuk menggambar ulang posisi objeknya. Lalu ada fungsi animationnya juga untuk menggerakkan animasi 300 frame dengan intervalnya itu 50 milidetik detik atau detik gitu. Pokoknya 50 intervalnya. Lalu di sini ada plot untuk mengakhiri untuk setting plot memberi batasan ruang untuk memberi label dan judul juga agar lebih informatif. Udah sih kurang lebihnya untuk penjelasan saya mengenai proyek UTP grafika komputer saya dengan judul animasi 3D dengan bentuk aktivitas dan interaksi majelis taman saya akhiri. Untuk output atau hasil dari animasinya saya akan bedakan di video berikutnya. Bukan video ini yang pastinya karena itu bagian dari ketentuan UTP. Maka dari itu saya akhiri untuk penjelasan ujian tengah praktikum proyek saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.